Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Fikri Kurniawan Sitorus dengan NIM 52212300003. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mencoba menjawab 3 soal pertanyaan mengenai transformasi Laplace. Jadi mari saja kita lihat videonya. Untuk soal pertama ini kita mempunyai suatu persamaan, yaitu F kali T sama dengan T kali E pangkat min 2T dikali sin dikali 3T, dimana disuruh menjelaskan untuk mengerjakan transformasi Laplace. Jadi untuk mengerjakan suatu persamaan ini kita perlu untuk menggunakan properti shifting eksponensial, dimana jika ada L Ft sama dengan Fs, kita perlu mengubahnya menjadi transformasi Laplace dari E pangkat AT Ft menjadi, persamaan ini kita gabungkan menjadi L E pangkat AT F kali T, kemudian dikurung kurawal sama dengan F kali S dikurang A. Kemudian setelah hal itu kita memiliki bentuk E pangkat min 2T di sini. Kemudian T sin sebagai 3T-nya juga. Jadi misalnya kita gabungkan menjadi A itu min 2. Kemudian kita perlu jadi transformasi Laplace dari T3 sin T terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bisa menerapkan shifting eksponensial ini, kita perlu mengganti S-nya menjadi S tambah 2. Kemudian setelahnya kita akan mencoba mentransformasi Laplace dari T sin BT-nya. Kemudian kita misalnya ada persamaan dari L T sin BT awal sama dengan 2 BS per S pangkat 2 ditambah B pangkat 2 pangkat 2. Ini adalah rumus standar dari transformasi Laplace dan bisa diturunkan melalui integrasi parsial, dimana jika dalam kasus ini B ini sama dengan 3, jadi B pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi misalnya kita substitusikan B ini sama dengan 3 ke dalam rumus di atas ini, maka akan menjadi L T sin dalam kurung 3T kurung kurawal sama dengan 2 kali 3 kali S per S pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 kurung pangkat 2 sama dengan, kita jumlahkan hal ini menjadi 6S per S pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Kemudian setelah kita mendapatkan transformasi Laplace ini, kita baru bisa menerapkan shifting eksponensialnya, dimana jika setelah kita mendapatkan LT sin 3T tadi yang kita cari sebelumnya sama dengan 6S per S pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Kemudian kita menggunakan shifting eksponensial ini untuk menemukan transformasi Laplace dari T kali E pangkat min 2T sin 3T yang dari soal ini. Kemudian kita masukkan. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, shifting eksponen ini menyatakan bahwa jika L dalam kurung kurawal F dalam kurung T sama dengan F dalam kurung S, maka L itu jadi kurung kurawal E pangkat min 2T Ft sama dengan Fs tambah 2 dari sini. Kita masukkan dalam persamaan kita. Jadi demikian, kita tinggal mengganti setiap S itu dengan S tambah 2 dengan hasil transformasi Laplace dari T sin 3T tadi,
sehingga menjadi persamaan yaitu L dalam kurung kurawal T kali E min 2T sin 3T tutup kurawal sama dengan 6 S tambah 2 rumus yang sebelumnya tadi dalam kurung S tambah 2 pangkat 2 ditambah 9 dipangkat 2 kembali. Jadi setelah kita mendapatkan hal itu, kita baru bisa mendapatkan hasil akhir untuk transformasi Laplace tersebut. Dimana jika dalam Ft sama dengan T kali E min 2T sin 3T yang pada soal itu, maka akan menjadi solusi akhir yaitu L, kita masukkan yang sebelumnya tadi, kurung kurawal F T tutup kurung kurawal sama dengan 6 dalam kurung S tambah 2 per dalam kurung sini juga S tambah 2 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Berikut adalah hasil akhirnya. Jadi angka 6 berasal dari 2 kali 3 dalam rumus tersebut. Kemudian shifting eksponensial juga membuat kita mengganti step S dengan S tambah 2. Kemudian jika kita melihat pada proses program MATLAB-nya akan menjadi, ini adalah program MATLAB-nya di mana ini adalah bentuk soalnya di sini untuk menggunakan proses menghitung transformasi Laplace-nya. Jadi misalnya kita coba runkan akan menjadi, sini adalah bentuk hasilnya di mana sesuai dengan hasilnya yaitu ya kurang lebih 2S tambah 4 3 dibagi 2S tambah 2 sama S tambah 2 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Ini sama saja, sama-sama disederhanakan dan membentuk sebuah grafik dari persamaan transformasi Laplace seperti ini. Sebelumnya, untuk menentukan dari mana kita mendapatkan rumus hal ini dikarenakan kita mempunyai suatu persamaan itu yaitu F kali T, di mana F kali T itu ada dalam sebuah tabel transformasi Laplace mana dalam tabel transformasi Laplace itu kita mempunyai tadi itu Ft sehingga menjadi L kali F kali T sama dengan Fs. Jadi seperti itu. Kemudian pada soal nomor 2 yaitu Ys sama dengan 8/8 ditambah 2S ditambah 21 per S pangkat 2 ditambah 8S ditambah 12. Dimana kita disuruh juga untuk menyelesaikan persamaan ini menggunakan transformasi Laplace. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini kita perlu untuk mempecah fungsi transfer menjadi fraksi parsial, di mana kita perlu memfaktorkan penyebut dari persamaan ini. Jadi misalnya kita mempunyai penyebutnya itu S pangkat 2 ditambah 8S tambah 12. Ini dapat dari ini. Kemudian kita faktorkan hal tersebut menjadi S pangkat 2 ditambah 8S ditambah 12 sama dengan S ditambah 2 dikali S ditambah 6. Kemudian setelah kita memfaktorkan hal tersebut, jadi mempunyai nilai fungsi Ys-nya itu menjadi fungsi Ys dari ini menjadi Ys sama dengan, masukkan yang ini juga, 8/8 ditambah 2S tambah 21. Kita merubah bagian bawahnya menjadi persamaan yang telah difaktorkan tadi menjadi S ditambah 2 tutup kurung dikali S ditambah 6.
persamaan ini. Kemudian setelah kita mendapatkan dari pemfaktoran tersebut, kita perlu menuliskannya dalam bentuk parsial, di mana kita akan memecah YS menjadi fraksi parsial. Yang menjadi YS, kita tulis sebelumnya, YS itu sama dengan A per S ditambah B per S tambah 2 ditambah C per S tambah 6. Di sini dimana A, B, C itu adalah konstanta yang akan kita tentukan nantinya. Kemudian langkah menemukan nilai konstanta A, B, C itu, kita perlu menyamakan kedua sisi. Bersamaan tersebut, mengalihkan penyebut tersebut, sehingga jika kita mengalihkannya, kita mendapatkan persamaan yaitu 8 ditambah S 2S, maksudnya 2S pangkat 2 ditambah 21S per S kali S tambah 2 dikali S tambah 6. Setelah mendapatkan hal ini, kemudian kita ubah masukkan nilai ABC ini, sehingga menjadi bentuk persamaan yaitu A S tambah 2 S tambah 6 tambah B S kali S tambah 6 ditambah, masukkan nilai C-nya, S kali S tambah 2, masukkan nilai yang ininya, karena yang akan nilai diubah itu di atasnya, S tambah 2 kali S tambah 6. Nah, setelah kita mendapatkannya, kita kemudian akan setelah menghilangkan penyebutnya, maka kita akan mendapatkan persamaannya yaitu 8 tambah 2S pangkat 2 ditambah 21S menjadi A S tambah 2 dikali S tambah 6 ditambah BS, dimana S ditambah 6 ditambah, masukkan nilai C-nya, tambah CS S tambah 2 dari nilai-nilai ini juga. Kemudian setelah mendapatkannya, kita perlu memperluas persamaan di bagian kanan tersebut, dimana jika kita memperluasnya, kita akan dapat mempermudah mengidentifikasi koefisien tersebut. Jadi untuk pertama-tama kita akan mencoba memperluas nilai A dari, misalnya kita perluas A, yaitu nilainya itu S tambah 2 dikali S tambah 6 dalam kurung, maka akan menjadi A S tambah 2 dikali S tambah 6 sama dengan A kali S pangkat 2 ditambah 8S tambah 12 menghasilkan nilai yaitu kita kalikan A S pangkat 2 kalikan 8 AS ditambah 12A. Ini dikalikan dengan semua ini. Kemudian setelah mendapatkan nilai perluas A, kemudian kita perlu memperluas nilai B-nya juga, di mana B itu nilainya itu yaitu S ditambah 6, dimana jika kita perluas maka B sama dengan B S tambah 6 sama dengan B S tambah 2 tambah 6S, sehingga mendapatkan nilai BS pangkat 2 ditambah 6BS. Nah, setelah mendapatkan nilai dari B-nya, kemudian kita memperluas nilai C-nya juga, di mana C itu
sama dengan S ditambah 2. Sama dengan, kita langsung kalikan saja. Nah, maksudnya masukkan dia nilainya S pangkat 2 ditambah 2S sama dengan menghasilkan CS pangkat 2 ditambah 2CS. Jadi setelah kita memperluas nilainya itu, maka bagian kanannya akan menjadi, kita gabungkan semua hal ini menjadi AS pangkat 2 ditambah 8AS ditambah 12A. Nilai ini nilai A-nya, kemudian kita masukkan nilai B-nya tambah BS pangkat 2 ditambah 6. Ini 6. BS pangkat 2 ditambah 6BS ya. Maaf, ini 6. 6BS ditambah, masukkan nilai C-nya, kemudian CS pangkat 2 ditambah 2CS. Nah, setelah kita mendapatkannya, maka kita akan perlu menggabungkan suku-suku yang sejenis, suku-suku yang sama A dengan B dengan C. Maka nilainya akan menjadi sama dengan A ditambah B ditambah C S kuadrat ditambah, masukkan nilai-nilainya, 8A tambah 6B tambah 2C S ditambah 12A. Nah, dengan menyamakan koefisien dari S kuadrat dan konstanta itu, kita kemudian mendapatkan 3 persamaan baru juga, sehingga menjadi untuk S kuadrat yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Kemudian untuk S sama dengan 8A ditambah 6B ditambah 2C sama dengan 21. Kemudian untuk konstanta mendapatkan 12A yaitu 8. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, kita perlu untuk langkah selanjutnya itu menyelesaikan sistem persamaan. Jadi dari persamaan ketiga ini kita mendapatkan 12A sama dengan 8, sehingga kita peroleh A sama dengan 8/12 menjadi sama dengan 2/3. Kita perlu mensubstitusikan nilai A 2/3 itu ke dalam persamaan 1 dan 2. Di mana persamaan 1 itu yaitu persamaan 1. Masukkan nilainya 2/3 ditambah B ditambah C sama dengan 2. Kita masukkan kemudian di mana B ditambah C sama dengan 2 dikurang 2/3 menghasilkan sama dengan 6 kurang 2/3 menghasilkan 4/3. Kita mendapatkan persamaan satunya. Kemudian kita mencoba mencari persamaan keduanya, yaitu di mana persamaan duanya itu yaitu 8 dikali, masukkan 2/3-nya ditambah 6B ditambah 2C sama dengan 21. Dimana jika kita teruskan kemudian akan mendapatkan hasil 16/3 ditambah 6B ditambah 2C sama dengan 21. Setelah hal itu, kita perlu untuk mengkalikan semua dengan 3 untuk menghilangkan penyebut-penyebutnya, sehingga akan menjadi 16 ditambah 18B ditambah 6C sama dengan 63. Dimana selanjutnya 18B ditambah 6C sama dengan 47. Kita pindahkan luasnya. Untuk menyederhanakan kembali, kita akan membaginya semua dengan 6, dimana akan mendapatkan penyederhanaan yaitu 3B ditambah C sama dengan 47/6. Kita pindahkan nilai luasnya ini. Jadi kita sekarang memiliki 2 persamaan, dimana persamaan 1 itu yaitu B ditambah C itu adalah 4/3. Kemudian dari nilai 3B tambah C sama dengan 47/6. Di sini kita bisa menyelesaikan B
B dan C. Kemudian kita akan melakukan inverse Laplace untuk agar dapat mendapatkan hasil akhirnya. Jadi untuk langkah pertama itu kita perlu mengeliminasi nilai C-nya. Jadi kita perlu mengeliminasi C-nya dengan cara mengkurangkan persamaan pertama dari persamaan kedua untuk menghilangkan C tersebut. Jadi jika kita masukkan, persamaan akan menjadi 3B ditambah C dikurang B ditambah C sama dengan 47/6 dikurang di 4/3. 47/6 dari sini, 4/3 dari sini. Kemudian kita akan menyederhanakan kembali dan menjadi 2B sama dengan 47/6 dikurang 4/3. Setelah kita melakukan pengurangan, kita akan menyamakan penyebutnya menjadi 6 untuk menyederhanakannya kembali sehingga menjadi 2B sama dengan 47/6, masukkan dia 8/6 sama dengan 39/6 sehingga kita sederhanakan menjadi 12/2. Sehingga dari persamaan ini kita sederhanakan kembali menjadi maksudnya kita pindahkan nilainya sehingga mendapatkan nilai B itu kita pindahkan luasnya, kemudian kita mendapatkan nilai B-nya itu yaitu 13/4. Setelah mendapatkan nilai B-nya, kita akan mensubstitusikan nilai B tersebut. Kita akan masukkan nilai B sebelumnya yaitu B sama dengan 13/4 ke dalam persamaan B ditambah C sebelumnya tadi, yaitu B ditambah C tadi itu yaitu 4/3. Maka kita masukkan 13/4 ditambah C sama dengan 4/3. Maka kita perlu mengkurangkan 13/4 tersebut dari kedua sisi untuk mendapatkan nilai C-nya. Sehingga akan menjadi C sama dengan 4/3 dikurang 13/4. Kemudian kita untuk menyederhanakannya kita perlu menyamakannya menjadi penyebutnya menjadi 12 untuk mempermudahnya sehingga menjadi C sama dengan 16/12 dikurang 39/12 menjadi dengan min 23/12. Sehingga kita memperoleh nilai ABC yang telah dapatkan menjadi ini nilai C-nya, kemudian menjadi nilai A yaitu 2/3, nilai B itu yaitu 13/4, kemudian nilai C itu ini min 23/12. Kemudian setelah mendapatkannya, kita akan menyusun kembali fraksi parsial tadi. Untuk menuliskannya, masukkan YS-nya sama dengan masukkan dia 2/3 A-nya tambah 13/4 S tambah 2 dikurang 23 12 S tambah 6. Setelah mendapatkannya, kemudian langkah selanjutnya kita menginverse setiap Laplace-nya. Untuk pertama kita perlu untuk menginverse Laplace dari 2/3 S-nya. Masukkan nilai yang inverse Laplace-nya menjadi L-1 Laplace min 1 2/3 S sama dengan 2/3 kali U kali T. Kemudian untuk mendapatkan inverse selanjutnya yaitu 13/4 S tambah 2, masukkan nilainya. Ini untuk mencari nilai ini, kemudian 13/S tambah 2, masukkan nilainya. Laplace min 1 13/4 S tambah 2 sehingga mendapatkan nilai yaitu 13/4 kali E pangkat min 2T.
terakhir untuk cari nilai Laplace-nya min 23 per 12 nilai ini ya. 12 S tambah 6 menjadi Laplace min 1 23 min 12 S tambah 6 menghasilkan nilai yaitu min 23 per 12 E pangkat min 6T. Nah, setelah kita mendapatkannya, kemudian kita akan menggabungkan hasil inverse Laplace yang telah kita dapat sebelumnya. Jadi kita akan gabungkan menjadi solusi YT. Solusi YT sama dengan 2/3 U kali T ditambah 13/4 E min 2T dikurang 23 per 12 kali E pangkat min 6T. Sehingga kita akan mendapatkan jawaban akhirnya yaitu seperti ini. YT sama dengan 2/3 ditambah 13/4 E pangkat min 2T dikurang 23 per 12 E pangkat min 6T. Jika kita melihat bagaimana bentuk program MATLAB-nya untuk melihat bagaimana bentuk grafik dan hasil akhir yang didapat, maka di sini dia adalah program MATLAB untuk nomor 2-nya. Sini adalah persamaannya dan kita akan coba merankan bagaimana hasilnya. Di sini terkeluar hasilnya yaitu sesuai dengan apa perhitungan kita. Kemudian ini adalah bentuk soal grafik yang terjadi pada nomor 2. Kemudian pada soal ketiga ini kita mempunyai suatu persamaan yaitu Fx sama dengan 1 per S pangkat 4 ditambah 5 S pangkat 3 ditambah 7 S pangkat 2. Jadi untuk menyelesaikan suatu transformasi Laplace ini kita perlu untuk menganalisis penyebutnya, yaitu penyebut yang dibawa untuk dapat kita melakukan penyederhanaannya, sehingga jika misalnya kita dalam penyebut ini memiliki S2, kita bisa faktorkan S2 tersebut menjadi penyebutnya yaitu S pangkat 2 ditambah 4 maksudnya 5 S pangkat 2 ditambah 7 S pangkat 2 menghasilkan sama dengan S pangkat 2 tambah 5S ditambah 7, sehingga fungsi Fs nya menjadi 1 per S pangkat 2 S pangkat 2 tambah 5S ditambah 7 hasil dari ini. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkannya kita akan mengubahnya menjadi pecahan parsial, di mana pecahan parsial ini digunakan untuk memisah fungsi beberapa menjadi pecahan sederhana. Jadi bentuk Fs tersebut kita akan mengubahnya menjadi bentuk sama dengan kita ubah jadi A per S ditambah B per S pangkat 2 ditambah CS ditambah D per S pangkat 2 ditambah 5S tambah 7. Kenapa sampai D? Karena ini sesuai dengan pecahan parsial yang ditentukan, dimana untuk mengubah ABCD ini akan menentukan konstanta yang akan kita tentukan selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan konstanta yaitu A, B, C, dan D, dimana kita akan mengalihkan kedua sisi persamaan tersebut dengan penyebut aslinya yaitu S pangkat 2 ini penyebut aslinya, sehingga akan menjadi 1 sama dengan AS, dimana S pangkat 2 ditambah 5S ditambah 7 penyebutnya. Kemudian masuk kedua S pangkat 2 ditambah 5S tambah 7 penyebutnya, tambah CS ditambah D kali S pangkat 2. Kemudian selanjutnya kita perlu
mengembangkan persamaan ini untuk mencocokkan koefisien setiap pangkat S tersebut. Kemudian untuk melakukannya kita perlu untuk mentransformasi balik Laplace-nya. Kita perlu untuk mendapatkan pecahan parsialnya ini dengan memecah setiap sukunya secara terpisah. Misalnya setiap suku dari bentuk seperti A per S atau B per S pangkat 2 atau CS tambah D per S pangkat 2 tambah 5S tambah 7. Sehingga misalnya kita ubah menjadi transformasi balik menjadi A per S memberikan A dikali 1, sedangkan B per S pangkat 2 memberikan B kali T. Sedangkan transformasi dari bentuk C S tambah D menghasilkan S pangkat 2 tambah 5 S tambah 7, sehingga pada akar-akar tersebut jadi S pangkat 2 tambah 5 S tambah 7. Dapatkannya kita perlu untuk mengalihkan penyebut tersebut untuk menemukan koefisien tersebut. Di sini kita akan mengalihkan kedua sisi penyebut dari S pangkat 2 tambah 5S tambah 7 ini. Sehingga jika kita akan ubah menjadi 1 sama dengan A kali S pangkat 2 tambah 5S tambah 7 ditambah B dikali S pangkat 2 tambah 5S tambah 7 ditambah C S tambah D kali S pangkat 2. Sehingga untuk memperluas dari koefisien dari S ini kita akan mengekspansi dan penyetaraan koefisien tersebut. Jadi untuk pertama itu yaitu A-nya A dikali S pangkat 2 ditambah 5S tambah 7 menghasilkan nilai A kali maksudnya A dalam kurung S pangkat 3 ditambah 5S pangkat 2 ditambah 7S. SS ini adalah perkalian dari hasil dari E, yaitu ini mengalihkan dalam kurung ini. Kemudian untuk B-nya sama seperti penyelesaian tadi. Untuk B-nya itu ada S kali S pangkat 2 ditambah 5S ditambah 7. Sehingga menghasilkan yaitu B kali S pangkat 2 tambah 5S tambah 7 karena tidak ada yang diubah. Kemudian pada ekspansi selanjutnya yaitu CS ditambah D dikali S pangkat 2. Sehingga menghasilkan nilai CS pangkat 3 ditambah DS pangkat 2. Maka kita akan menggabungkan semuanya itu sehingga menjadi bentuk persamaan yaitu 1 sama dengan A ditambah C. Masukkan dia S pangkat 3 ditambah 5A tambah B. 5A tambah B ditambah D. Masuk S pangkat 2-nya ditambah 7A tambah 5B S ditambah 7B. Selanjutnya kita akan menunjukkan koefisien setiap pangkat S yang ada di sisi persamaan tersebut untuk mendapatkan sistem persamaan, di mana untuk S pangkat 3 yaitu A ditambah C sama dengan 0, S pangkat 2 yaitu 5A ditambah B ditambah D sama dengan 0. Ini untuk 3-nya, ini untuk 2-nya. Kemudian untuk terakhirnya yaitu untuk S sama dengan 7A ditambah 5B sama dengan 0. Dan kemudian untuk konstantanya yaitu 7B sama dengan 1. Langkah selanjutnya kita akan menyelesaikan sistem persamaan dari 7B sama dengan 1 tersebut, di mana 7B sama dengan 1 akan kita ubah menjadi B sama dengan 1 per 7, di mana kemudian hasil dari B ini kita akan mengubahnya ke persamaan 7A ditambah 5B sama dengan 0. 7A ditambah 5B sama dengan 0.
dimana akan mendapatkan 7A ditambah 5 dikali 1/7 sama dengan 0. Selanjutnya 7A tambah 5/7 sama dengan 0, sehingga 7A nya yaitu min 5/7 diubah, kemudian mengganti posisi lagi menjadi min 5 per 49. Selanjutnya kita akan mensubstitusikannya A yaitu min 5/49 ini, dan B 1/7 ini kebersamaan 5A ditambah B ditambah D sama dengan 0, yang menghasilkan 5 dikali 5 min 5/49 tambah 1/7 ditambah D sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlahkan, kita perhitungkan 49 ditambah 7/49 ditambah D sama dengan 0, menghasilkan yaitu D sama dengan 18/49. Kemudian terakhir yaitu mensubstitusikannya A yaitu min 5/49 kebersamaan A min 5/49 ke A tambah C sama dengan 0, menghasilkan min 5/49 ditambah C sama dengan 0, maka C nya dirubah menjadi 5/49. Jadi kita memiliki gabungannya yaitu A itu min 5/44. Kita ubah sini, kita bikin sini. A itu mendapatkan min 5/49, kemudian ada B yaitu 1/7 nilai ini 1/7, kemudian ada C yaitu nilainya 5/49, kemudian ada D yaitu ini 18/49. Nah, setelahnya kita akan menulis ulang bentuk pecahan parsial yang telah kita hitung kemudian, sehingga menjadi Fs-nya yaitu jadi min 5/49 per S ditambah 1/7 per S kuadrat ditambah 5/4 S ditambah 18/49 per ini dari ABCD tadi ya, S pangkat 2 tambah 5S tambah 7. Sehingga kita akan mencoba selanjutnya yaitu transformasi balik Laplace, dimana kita untuk melaplace transformasi itu balik itu untuk setiap sukunya, dimana untuk pertama itu yaitu min 5/49 per S, coba sini, yaitu untuk pertama itu transformasi baliknya itu yaitu min 5/49 per S sama dengan min 5/49. Kemudian untuk selanjutnya 1/7 per S pangkat 2 sama dengan 1/7 T, dan 5/49 S ditambah 18/49 per S kuadrat ditambah 5S tambah 7 sama dengan S pangkat 2 tambah 5S tambah 7. Untuk penyusunan gitu kita akan, perhitungan ini adalah transformasi balik Laplace. Jadi untuk mendapatkan dari mana hasil ini, kita akan menguraikannya kembali, di mana hasil ini dapat dari L-1 Laplace min 1 min 5/49 dikali 1 per S sama dengan min 5/49. Hal ini dapat dari mana? Karena hal ini didapat dari tabel transformasi Laplace sesuai dengan bentuk transformasi Laplace, yaitu karena 1 per S nya itu. Jadi kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu 1/7, dimana dalam tabelnya itu akan menjadi 1 per S pangkat kuadrat itu menjadi 1/7 T. Bisa
setelah kita buat situ Laplace menjadi 1/7 dikali 1/s pangkat 2. Ini dalam tabelnya akan menjadi sesuai dengan tabel, yaitu 1/7t. Kemudian selanjutnya yang ini kita perlu untuk menyederhanakannya kembali, sehingga dalam bentuk penyederhanaannya menjadi s pangkat 2 tambah 5s tambah 7 sama dengan s ditambah 5/2 pangkat 2 dikurang 9/4. Sehingga kita dapat menulis ulang penyebut dalam bentuknya menjadi sama dengan s ditambah 5/2 dikurang 3/2 pangkat 2. Setelah ini, jika kita menggunakan bentuk eksponensial teredam untuk menemukan transformasi baliknya dari bentuk ini, kita akan merubah fungsi dalam bentuk e pangkat min at sin kali bt, di mana a sama dengan 5/2 dan b sama dengan 3/2. Maka kita akan masukkannya L Laplace 1 inverse Laplace 9 s pangkat 2 tambah 5s tambah 7 sama dengan 5/49 pangkat min 3/2 t sin 3/2 t. Kemudian transformasi balik untuk 18/49-nya, di mana 18/49 dikali 1/s pangkat 2 ditambah 5s ditambah 7 dengan menggunakan bentuk yaitu e pangkat min at kali cos bt, sehingga menjadi L min 1 18/49 dikali 1/s pangkat 2 tambah 5s tambah 7 menghasilkan 18/49 e kali e pangkat min 3/2 t cosinus 3/2 t, sehingga pada akhir dari nilai transformasi balik Laplace ini menghasilkan nilai yaitu ft sama dengan min 5/49 ditambah 1/7t ditambah 5/49 kali e pangkat min 3/2 t dikali sin 3/2 t ditambah 18/49 e pangkat min 3/2 t dikali cosinus 3/2 t. Sehingga jika kita melihat bagaimana bentuk pada program MATLAB-nya akan menjadi seperti ini. Maka akan kita coba runkan. Ini adalah bentuk hasil akhirnya sesuai dengan perhitungan manualnya, dan ini adalah bentuk grafik soal nomor 3 tersebut.